kita mau nyetop tuh semua nggak bisa. Kita nggak bakal bisa nyetop semua orang di Bali ini buat stop balap liar tuh nggak bisa. Soalnya apa ya? Pengaruh juga Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh polisi pasti bengkung. nggak akan bisa ya berarti ya. Susah. Bagi para pelaku balap itu ada nggak keuntungan bagi dia selain punya jati diri, keuntungan finansial lah, ada nggak finansial dapat Nah, dari dia? kalau di balap nih sebenarnya dia kayak ada Sistem tajam modelnya ya kayak itu. sistem. Misalnya aku nih nonton balap, oh saya pasang 100 untuk motor B. Cari Nanti kalau aku menang motor B, aku dapat berapa? Queen kita nih emang bodoh maksudnya. Oh, kita enggak kita juga. sehat-sehat tapi nyari mati. Di lapangan itu biasanya paling besar yang beli tahu itu berapa gini taruhannya. Ada yang 1M ada. Oke kawan, Semeton Jak Bali. Sekarang saya bersama admin balap Bali. Siapa namanya Bli? Bagus Sommer. Bagus Swambo gitu ya. Bagus Bli Sommer. dari mana nih? Dari Tabanan. Bali. Tabanan. Dari Tabanan ke sini jauh ya. Dekat Dekat ya Bli ya. sering bolak balik. Nah, aku itu ngundang Bli itu kan karena banyak permintaan tuh dari komen-komen netizen yang di akun Jak Bali dan di YouTube. Suruh undang gitu. Nah, berarti orang Bali, pemuda Bali ini suka balap-balap liar Bli ya. Menurut Bli gimana Bli? Kalau menurut saya ya, maksudnya nggak semua beli ya. Cuma kayak misalnya anak-anak yang baru menginjak masa remaja lah bilang itu kan pasti dari setiap daerah tuh ada yang suka ke hobi otomotif lah bilang, nggak cuma di balap, maksudnya di main motor gitu pasti ada kok gitu. Jadi Itu akun balap Bali itu berapa follower sekarang? 100. followernya baru tadi pagi nyentuh 168.000. 168.000. 168.000. Itu ya saya sama Jak Bali. Oh, kemarin aku lihat kan, wih sama followernya 167. Kejar-kejaran. Kleng salib tuh yon. Aduh. Nah, itu digarap dari kapan, Bli? Kalau akunnya yang di Instagram tuh dari 2016 tuh. Dari bulan Mei tanggal 2 tuh dulu masih apa ya? Cuma akun-akun repost lah dulu. Ya, Tapi itu masih sih sampai sekarang. ceritanya gimana sih Bli membuat akun balap Bali? Tujuan Bli membuat akun itu untuk apa? Dan inspirasi dari mana gitu? Ya. Tujuannya dulu sebenarnya kan maunya tuh misalnya followernya udah banyak nih, ganti namanya kayak Bagus Wambo gitu. Oh gitu, pernah gitu? Pernah ada pikiran gitu kemarin. Waktu baru buat tuh. Gitu. Terus juga itu ya tujuannya itu sebenarnya maksudnya kayak biar punya banyak followernya Oh, gitu. biar kayak jadi selebgram zaman sekarang bilang. iya. Tapi lama-kelamaan udah naik itu nyentuh 30.000 follower dalam kurun waktu 1 bulan. Oh, 1 bulan 30.000 ya? Soalnya gimana Kok bisa cepet gitu ya? dulu soalnya gini Bli, orang-orang tuh ngepost misalnya kan nonton balapan nih, ngepost video mereka tuh di akun pribadi, jadi kayak orang-orang tuh nggak mau ngeliat ini dia Oh, ngepost gitu. ngepost Ya, apa ya. hasil balap tapi di akun pribadi. Aku kepikiran waktu itu belum ada akun-akun kayak gitu tuh belum ada, iseng dulu buat gitu. Beli bikin itu karena memang Beli suka balap atau ikut sering balap liar atau punya temen yang suka balap sehingga Beli merasa perlu ada sebuah Ya akun gitu. itu dah semua. Senang balap emang, terus dulu juga sering nonton, terus juga teman-teman juga lingkungannya di circle-nya di kayak gitu dah, makanya udah kenapa nggak coba kita buat aja gitu. Oh gitu. Terus pikiran kedepannya kalau mungkin gede pun juga aku yang megang, aku yang bawa gitu. Iya. Jadi ya sampai sekarang lah jadinya gitu dulu. Nah, terus apa sih yang Beli tahu dari balap-balap liar yang terjadi di Bali khususnya di Denpasar ini? Artinya aku sebenarnya heran balap liar ini dari aku SMA kan.
Tahun berapa tuh? Belinya SMP ya. SMP kelas 3 mulai aku. Tahun berapa tuh? SMP kelas 3 pernah aku ikut sekali nonton balap liar tahun berapa itu ya? SMP tahun 2006. 2006. Ya. 2006 itu udah di Renon boy. Ya. Di Renon masih banyak itu ya. Dan sampai sekarang padahal udah sering dilarang sama polisi, sering dibubarkan. Tapi kok berani, kira-kira karena apa itu ya? Karena memang ada dapat duit dia itu kalau balap atau nonton itu dapat duit atau cuman kesenangan aja itu. Kalau dari penglihatan Tiang ya gitu. Dari pertama dulu ikut di dunia kayak gini ini 2013 dulu. Baru ikut. Dari 2013 sampai sekarang tuh Tiang lihat kalau masalah orang-orang suka balap tuh itu udah satu pengaruh lingkungan teman-teman mereka. Terus kedua juga nyari jati diri. Misalnya ada yang beberapa pengen jadi joki lah bilang. Joki kan kayak penunggang. Terus yang ketiga itu dari faktor emang suka sama motor atau otomotif. Terus yang keempat dari tahun lalu itu kalau bisa Tiang lihat semakin rame gara-gara kan corona, sekolah tutup, jadinya orang-orang murid-murid tuh kan mereka nggak sekolah besoknya, jadi setiap malam mereka pasti keluar nonton. Misalnya di Denpasar gitu, mereka pasti bakal ke sana. Yang dari Tabanan pun, yang ada beberapa temen dari Tabanan pun mereka berangkat ke Denpasar buat nonton. Itu masih anak-anak SMA, SMP itu yang pengaruh gara-gara corona sih sebenarnya sekarang. Jadi mereka tuh kayak nggak ada hiburan. Misalnya dari yang nggak suka nih, ada temen Tiang nggak suka dulu, terus gara-gara nggak ada kerjaan kan beli, nganggur gitu. Coba nedot kembali gitu. Misalnya Tiang udah ditanya di mana ada, Tiang juga tapi sekarang udah jarang sih kalau nonton gitu, cuma mantau ya. Jadi gitu, dari yang nggak suka bisa jadi suka gara-gara itu dah lingkungan sih sebenarnya yang pengaruh besar gitu. Ada di Bali ini ada komunitasnya nggak itu? Misalnya komunitas apa gitu atau partai? Aku dengar kan sering lihat narasi-narasi partai ini sama partai ini gitu. Kalau komunitas tuh nggak ada. Maksudnya komunitas tuh dalam artian dia mencakup ke bengkel masing-masing. Oh gitu. Jadi ada berapa bengkel di setiap daerah tuh ada bengkel-bengkel tertentu. Jadi mereka buat kayak satu grup, entah itu buat Instagram atau grup WA mereka. Jadi misalnya bengkel A versus bengkel ini gitu. Atau yang biasanya paling motornya adu kekuatan bengkel berarti? Adu kekuatan sih enggak, kayak adu skill bengkel. Hasil garapan bengkel. Mereka. Gitu. Misalnya bengkel ini ngelawan bengkel ini diadu gitu. Jadi mana yang menang. Gitu. Apalagi sekarang sosmed keras kan, maksudnya kayak berpengaruh lah bilang. Jadi kalau misalnya motor bengkel A menang lawan bengkel B, otomatis orang-orang tuh bakal kesana gitu. Motor buat sana. Motor kesana gitu. Kalau sekarang sih kayak pengaruhnya. gitu. Pengaruhnya besar banget. Gitu. Bagi para pelaku balap itu ada nggak keuntungan bagi dia selain punya jati diri, keuntungan finansial lah, ada nggak finansial dapat dari dia? Kalau di balap nih sebenarnya dia kayak ada bilanglah mahar gitu. Oh, mahar uang dalam gitu. Mahar maksudnya gimana modelnya? Taruhan lah. Oh, taruhan. Oke. Taruhan. Jadi itu misalnya taruhan berapa ini sama ini, kumpulin uangnya. Siapa yang menang itu yang dapat uang gitu. Tapi nggak semua sih yang dapat. Jadi yang ikut-ikut, misalnya belinya mau ikut berapa 200.000, saya ikut 500. Nah, cerita awalnya mereka berdua ini bisa berbalapan itu gimana sih awalnya? Apakah mereka temenan ini atau dari informasi dari apa kok bisa mereka ini berdua balapan gitu loh? Nah, kalau biasanya ya, kalau style Tiang nih dari Tiang lihat dari awal Tiang apa mungkin saling ngolek dulu, "Woi, motor cijlek nih." Biasanya main tes gitu apa gitu. Kalau sistemnya tuh gini dia beli. Misalnya saya punya motor, belinya punya motor. Saya post di sosmed, misalnya ada tulisan lamar. Lamar tuh dalam artian dia nyari teman buat balap. Oh. Misalnya belinya punya motor, mau ngelawan ini, ya udah kita chat. Habis itu kita tentuin hari, tentuin arena, tentuin jam. Udah kita ketemu langsung
sesuai yang di perjanjian. Oh. Jadi bukan gara-gara, ada sih beberapa yang Terus infonya ini sampai banyak-banyak itu aku lihat yang nonton tuh. itu kalau itu biasanya dari misalnya yang dalam ikut berkecimpung nih itu yang nyebarin gitu. Misalnya kita udah bilang nih jangan disebar kemana-mana gitu, tapi adalah 1-2 orang yang bengkung gitu bilang, habis itu ya udah disebarin. Apalagi sekarang kan Kalau akun balap Bali nginfokan nggak? Oh besok ada balap di sini gitu. Pernah? enggak. Oh enggak. Kalau dulu masih aman-amannya tuh pernah. Pernah. Maksudnya kayak motor ini lawan motor ini kita post, habis itu jamnya di mana, arenanya dulu kayak enggak deh, cuma jadwalnya aja kita post. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah. Oh, Nggak pernah kita post jadwal main tuh, nggak, gara-gara ya demi Berarti keamanan. info dari chat ke chat pribadi berarti ya. Biasanya itu yang pengaruh tuh. Mana ada balap ini barang meh? Ya. Ngon balap meh gitu. Itu biasanya beli yang pengaruh besarnya. Gitu. Nah terus kan mereka udah janjian nih. Nah udah di lapangan nih. Nah terus model taruhannya gimana itu? Kita tentuin, misalnya bukaan tuh dalam artian namanya tuh kayak uang pertamanya berapa, misalnya uang pertamanya 1.000, itu bisa naik lagi, misalnya nyentuh di angka bisa nyentuh di angka 5.000. Nggak, aku belum ngerti. Paham. Nah misalnya 2 motor nih, 2 pemilik, ada yang ngumpulin uang ini. Ada. Nanti siapa yang menang dia dapat semuanya gitu. Jadi Yang balap atau yang gimana? Kayak sistem Tajen modelnya? ya kayak itu. Sistem Tajen modelnya? Kurang lebih sama kayak gitu, tapi kita ngadu motor. Kalau tadi kan ngadu siap, ngadu ayam. Kurang lebih kayak gitu. Misalnya di luar kita apa bilang gasal gitu kan. Kalau di balap misalnya motor merah lawan motor biru. Misalnya merah gitu. Kalau Tajen kan gasal. Ya. Apa kalau siapa yang mana gitu. Motor A sama B, motor B gitu. B. Kalau di sini nyari payu, Misalnya aku nih nonton balap. Oh saya pasang 100 untuk motor B. cari Nanti kalau aku menang motor B, aku dapat berapa? 100. potongan 20% biasanya. Jadi Berarti potongan dapat itu 80 aja. ya. Oh. Jadi potongan tuh untuk joki biasanya. Oh, joki. Gitu. Kalau Joki itu tugasnya ngapain? joki itu cuma bawa motor aja sebenarnya. Oh bawa motor aja. Itu aja sih. Selain itu nggak ada lagi. Terus ada juga paling pit crew itu yang ngurusin motor. Yang entah itu bawa bahan bakarnya, entah itu mekaniknya juga. Jadi ya kontroversial sih sebenarnya kalau masalah balap nih beli. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra juga. Ya, Tapi kebanyakan kontra sih, soalnya kan ini Mengancam apa ya? nyawa kan? Pertama mengganggu lalu lintas, udah pasti. Tapi beli sadar itu semua. Sadar, membahayakan, terus juga ya tahu sendirilah resiko-resikonya gitu. Ya, Tapi gimana ya? Hobi. Kalau kita mau nyetop tuh semua nggak bisa. Kita nggak bakal bisa nyetop semua orang di Bali ini buat stop balap liar tuh nggak bisa. Soalnya apa ya? Pengaruh juga. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh polisi Pasti bengkung. nggak akan bisa ya berarti ya. Susah. Kalau entah pun itu kita minta sirkuit juga kan, emang dari tahun ke tahun kita udah emang ada dijanjikan gitu. Oh terutama di momen Setiap politik. tahun. Momen politik pun ada juga di yang kemarin kalau nggak salah calon bupati di daerah Bangli ya. Itu kemarin ada sempat visi dan misinya itu dia kayak mau bangun arena balap kayak sirkuit gitu lah bilang di Bangli gitu. Setelah mereka terpilih. Akhirnya mereka terpilih, tapi sekarang saya belum dapat kabar buat kesana ngomongin sama mereka tentang visi dan misi mereka yang kemarin mereka bilang gitu. Terus juga kemarin sempat lihat di gini ketua MPR kan mau bangun sirkuit di Pecatu gitu. Nah itu kita masih nunggu apakah terrealisasi atau enggak. Soalnya kan apa ya? Kalau menurut saya sendiri untuk sirkuit di Bali itu sebenarnya bisa juga. Soalnya apa ya? Di Bali nggak cuman destinasi wisatanya, nggak cuman pariwisata gitu ya. Kita juga bisa bangun sirkuit internasional. Kenapa? Kalau dari saya yang lihat nih, misalnya kalau ada pergelatan apa gitu balap internasional kan mereka otomatis ke Bali juga gitu loh. Jadi mereka nonton ke Bali, nonton balap, misalnya motor GP gitu, nonton balap,
abis itu kan mereka juga bisa tetap melalui gitu. Maksudnya jalan-jalan ke Bali, sekitar Bali nggak langsung balik ke tempat mereka gitu kalau penglihatan saya. Jadi itu kayak membuka peluang apa ya, tempat kerja lah untuk masyarakat lokal juga kita bisa lihat. Misalnya ada sirkuit di Pecatu. Jadi kayak otomatis kita nyedot perhatian dunia bilang ya. Jadi otomatis kan mereka datang, mereka nggak cuma ngeliat sirkuit doang, pasti mereka juga jalan-jalan ke sekitar Bali. Bali loh, siapa yang nggak tahu Bali kan? Iya. Jadi penglihatan saya kayak gitu sebenarnya. Kalau emang ada sirkuit internasional gitu. Tapi kalau sirkuit lokal tuh ada nggak di Bali? Kalau sirkuit di Artinya Bali tempat yang untuk permanen balapan nggak selain di jalan raya itu ada nggak? yang sirkuit permanen di Bali nggak ada. Yang ada Maksudnya permanen gimana? permanen tuh dalam artian emang khusus buat balap itu nggak ada. Masa nggak ada sih? Dulu waktu aku SMA kayaknya ada di Tuban tuh kayaknya. Di Tuban atau di mana itu ya? Kurang tahu kayaknya sekarang. Soalnya kan kalau emang ada pun di sosial media pasti booming gitu loh. Kalau sekarang emang nggak ada. Maksudnya kalau cuma untuk latihan, sekedar latihan tuh ada di beberapa daerah. Tabanan ada, di Singaraja ada, tapi itu mereka pakai fasilitas misalnya kayak parkiran. Oh gitu. Itu mereka pakai road race. Itu di negara mereka pakai gor, di negara itu pakai latihan road race juga tuh. Jadi kalau untuk permanen tuh nggak ada. Berapa sih lahan yang dibutuhkan kalau buat sirkuit itu kayak gitu itu? Kalau lebarnya nggak, kurang tahu. Biasanya kalau balap-balap liar itu sampai 1 kilo berapa jaraknya dia dikatakan menang? Jadi untuk drag bike nih, untuk yang lurus aja. Ya. Kalau road race kan itu pasti makan lahan banyak, soalnya dia kan nikung-nikung. Kalau untuk drag itu untuk balap lurus aja, itu kita pakai biasanya dari start ke finish itu kurang lebih 200 meter. Jadi 200 meter aja ya? 200 meter. Tapi untuk jarak ke finish juga itu harus dihitung juga beli. Jadi kira-kira 1 hektaran lah. 1 hektar ya? Jangan nyampe lah, paling panjangnya doang yang dihitung. Panjangnya kurang lebih kita makan 500 meter. Lebarnya tuh kita nggak harus lebar banget, paling cuma 10 meter gitu. Tapi kan di Bali susah nyari lahan segitu beli gitu. Iya, Pasti orang-orang di sini jualnya yang full global lah bilang. Mereka nggak mau jual yang cuma panjang lebarnya gitu. Iya, betul ya. Jadi itu sih. Itu kendalanya. Ini sih. Berarti kendalanya di lahan atau di apa sebetulnya? Kendalanya sebenarnya di investor. Oh, investor ya. Kalau ada investor yang berani beli lahan, berani garap, ya saya berani jamin mereka penghasilannya pasti balik. Soalnya kan jadi sistemnya. Aku lihat follower beli dengan follower balap Bali ini 168 ribu, itu kan artinya banyak sekali peminat balap di Bali ini sebetulnya kan. Belum lagi di luar Bali kan ada juga. Itu followernya beli pernah nggak lihat insight berapa paling banyak dari mana? Ada dari Jakarta paling banyak. Denpasar, Jawa Timur. Denpasar nomor 2 ya. Denpasar nomor 2. Jakarta paling banyak. Jadi itu itulah maksudnya untuk arena tuh yang tadi yang bilang tuh nggak terlalu besar, cuma investor gitu aja. Oke. Nah, aku masih tertarik dengan dunia balap liar di lapangan lah ya. Pernah kan sering itu terjadi bentrokan tuh, biasanya gara-gara apa itu terjadi bentrokan atau apa? Bentrok itu biasanya kan Apa yang mereka gini pertikaiannya gara-gara apa sih gitu? ada yang gara-gara mungkin dendam pribadi ya. Misalnya dendam antar bengkel. Bukan bengkelnya sih, kayak mungkin personalnya tapi atas nama bengkel mereka kayak ruwet gitu. Terus juga ada yang dari beberapa faktor. Itu pertama misalnya nggak terima kalah gitu. Ada yang kayak gitu. Terus juga nggak sesuai perjanjian sebelumnya gitu. Misalnya ada dalam ya kalau yang bilang ini aja ya, dalam artian misalnya motornya beli EPU gitu, tapi yang keluarin MX, harusnya EPU sama EPU gitu, tapi yang keluar MX itu yang mereka kadang nggak terima gitu. Jadi ada aja sih yang kayak problem gitu ada. Oke. Nah, dari sekian yang beli dunia balap liar di Bali ini, kalau dirata-ratakan makan 1 bulan tuh ada nggak orang meninggal itu 1 bulan? Biasanya ada meninggal 1 orang gara-gara balap liar.
atau enggak, atau sebenarnya cuman kecelakaan baru ada gitu. Kalau sebulan gitu udah pastiin hampir enggak sih. Cuman Ya, dia oke. tergantung nasib lah. Nasib ya. Ada yang misalnya sebulan 3 kali gitu ada. Ada. Sebulan kadang-kadang setahun gitu nggak ada orang meninggal ada pernah juga gitu ada ya. juga. Tapi kemarin ada sempat teman kita satu joki dari Klungkung tapi asal Madura dia. Bella Citra kemarin itu meninggal gara-gara ini. Tapi bukan gara-gara balap liar kan, Nggak, dia cuma nyeting motor. nyoba motor. Nyoba Terus motor, ya. kebetulan waktu itu kemarin sih dengar kabarnya oleng gitu. Oleng habis itu ya udah dadanya yang kena. Dadanya yang Kena. Tapi safety kok, semua pakai pengaman, celana panjang, jaket, sepatu. Cuma ya mungkin lagi harinya lagi jelek. Ya. Kebetulan waktu itu di Jogja, tiang di Jogja dengar kabar Bella udah nggak ada. Waduh, gimana caranya? Baru sampai Jogja itu. Ya, jadi gitu. Nah, kan kalau aku lihat video-video balap liar itu kan sebagian besar tuh nggak pakai helm dia balap kan. Kok berani gitu loh. Tahu nggak beli lah? Karena emang nyalinya tinggi atau yang gitu apa? Atau emang nggak boleh pakai helm? Oh, yang ini pakai helm, yang ini enggak gitu. Biar atau aturannya memang nggak pakai helm gitu. Kalau peraturan gitu sih sebenarnya nggak ada, Bi. Itu suka-suka. Itu tergantung mereka aja sebenarnya. Tapi tiang udah wanti-wanti di setiap postingan tiang. Atau yang ada yang kalau balap nih peserta ini pakai helm dia diwalek atau di Enggak. Jadi gitu. itu tergantung. No, gitu. Bukan gitu Nggak ya? ada sih. Itu tergantung mereka masing-masing. Tapi kalau dari tiang emang dari awal tiang udah wanti-wanti buat entah apapun yang kalian lakukan dengan motor tuh tetap safety gitu. Tapi ya masih ada aja yang bengkung gitu. Iya. Yang nggak mau dengerin mungkin. Ya beda-beda sih biasanya alasannya tuh sempat tak tanya kan, kok nggak pernah pakai helm? Ya nggak bisa dengar suara motor gitu kan. Soalnya kan kita ketutup ini spon kan. Apa pentingnya dengar suara motor? Kurang tahu juga kalau masalah dengar suara motor tuh kurang tahu juga. Ada yang gini juga lah, apa namanya? Dalam artian mereka kayak pengen dilihat gitu. Muka mereka pengen dilihat show off. Eksistensi. Ya, oke. Ya, gitulah kalau dalam dunia balap tuh kita juga ada saling inilah bilang ya eksistensi yang tadi Umi bilang tadi ya. Mencari eksistensi untuk di kalangan joki bilang. Ya, apalagi usia-usia yang ikut balap liar itu kan ya usia-usia SMP, SMA atau masih inginnya menunjukkan diri gitu lah modalnya ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi emang tak akuin kita ini emang bodoh maksudnya. Kita sehat-sehat tapi nyari mati gitu. Ya gimana, ada juga sih yang bilang kalau emang di balap nih mereka kerja. Ya kayak mekanik kan mereka kerja. Iya. Terus kalau joki juga mereka kerja. Jadi joki itu nggak cuma sekedar bawa motor gitu doang kelihatan bodoh, enggak. Jadi misalnya belinya punya motor, belinya mau nyuruh misalnya tiang yang bawa. Jadi tiang matok harga buat naikin motor beli. Siapa aja yang diuntungkan kalau ada balap-balap liar itu? Joki, selain joki dia dapat kerjaan. Yang punya motor. Bengkel. Aku eranya masih tadi kan misalnya sistem ini. Sistem kayak Tajan itu lah modelnya. Iya. Nah itu keuntungan dari si yang mengendarai itu apa? Dia dapat fee dari siapa gitu? Dia dapat fee-nya dari potongan 20% tuh. Taruhan itu. Misalnya kita pegang uang total 10 sama 10. Jadi 20 juta itu dipotong 20%. Jadi dia dapat segitu, sisanya kita bagiin sama 20 juta, 20% berarti dia dapat 2 jutanya, sisanya baru segitu lah. Jadi pokoknya setiap main itu pasti dipotong 20%. Tapi nggak semua sih, maksudnya nggak semua di balap tuh ada ininya, enggak. Jadi kayak setiap tergantung perjanjian sih. Oh gitu, oke. Nggak semua kita ada ininya enggak. Jadi ya. Kalau di Bali ini di mana paling sering ada balap liar itu? kalau Bali yang paling rame itu sebenarnya di Denpasar. Denpasar ya. Tapi di seluruh Bali ada biasanya.
Yang paling nggak ada itu di mana biasanya? Paling Yang nggak ada jarang. tuh di Bangli. Bangli jarang ya. Bangli sepi itu. Gianyar sekarang ada lah masih. Itu mah Bangli aja kayaknya sepi. Tapi di setiap ini ada aja kok. Karangasem, Kelungkung, Beleleng. Biasanya dia yang dipilih jalan-jalan lurus ya, jalan-jalan bypass itu. Biasanya kayak gitu. Bypass dipilih atau apa? Ya bypass. Jalan yang bisa cukup 2 mobil paling sering dipakai. Oh. Jadi misalnya satu jalur 2 mobil itu yang bisa dipakai. Ya, arenanya sekarang udah sepi gara-gara ya polisi juga kan, warga juga sekarang udah semakin galak. Jadi kayak hampir udah berkurang lah sekarang nih. Nggak kayak dulu. Kita kalau dulu sebelum 2013 tuh orang-orang bilang siang-siang gitu teriak-teriakan mereka. Ya dari orang tua kalian pasti ada sendirilah yang tahu rasa balap liar tuh, pasti tahu lah gimana balap liar tuh. Coba tanya orang tuanya dulu pernah ikut balap apa enggak gitu. Kalau beli pernah ikut balap? Enggak. Kalau dia enggak. Cuma beli pengamat aja ya. Ya, cuma nyimak aja lah gitu. Oke. Nggak berani juga Tapi soalnya. tahu beli informasi semua ya. Ya nggak semua sih, tapi ada beberapa yang tahu gitu. Oke. Itu ada yang aku dengar sih isu nih ya, isu itu memang ada yang membackingi gitu loh. Makanya dia meskipun sering dibubarkan polisi, sering diciduk juga ke kantor polisi kan, tetap dia. Artinya aku kan pernah tanya polisi nih, orang-orangnya itu aja gitu loh. Nah, apakah ada yang seperti itu, ada membackingi atau gimana setahu beli? Kalau membackingi, kemarin kan sempat juga masuk berita di Tribun Bali kalau nggak salah. Ya. Jadi itu tuh beritanya diberitakan bahwa kalau kita balap tuh ada yang backingin tuh nggak benar. Oh, nggak benar. Maksudnya nggak ada yang kita emang balap tapi kita kucing-kucingan sama polisi. Oh, kucing-kucingan ya. Kalau untuk kita bergaul sama aparat tuh nggak sampai kita bayar polisi buat ngamanin semua tuh nggak ada. Karena kita kan melawan hukum. Ya, Kita melawan hukum. seperti Tajan nggak itu beli? Misalnya kalau Tajan kan ya biasalah. Kalau Ada Tajan cuk ya biasanya gitu. ada ya. Cuk, Nah gitu. itu ada pernah nggak seperti itu? Asal ada intel atau apa? Ini cuk dulu. Kalau ngecuk sih nggak. Kalau cuma tukang amanin tuh ada. Tapi bukan aparat sih. Jadi kayak orang situ misalnya. Jadi mereka ngamanin. Kalau mereka ngamanin itu biasanya masalah warga. Oh gitu. Kalau di luar itu mereka nggak bisa tanggung jawab. Gitu. Biasanya kayak gitu. Misalnya mereka minta cuknya berapa? 5%, 10%. Jadi kita sesuai perjanjian kesepakatan kita berdua dulu, mau bayar berapa, dia minta segini, kita bayar berapa. Kalau udah deal ya udah, kita main, motor lepas, kita bayar. Tapi bukan aparat. Jadi orang lokal lah bilang. Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Berarti nggak ada cuan nih di lapangan ya dengan aparat itu. Dengan aparat tuh enggak. Oh. Ya. Jadi kita pure kucing-kucingan. Oke. Artinya kalau dibubarin di daerah ini, besoknya di sini gitu ya? Bahkan langsung entarnya pindah. Oh, nantinya langsung pindah? Misalnya jam 2 kita main di sini. Kita dibubarin, langsung kita pindah tempat. Jadi mau nggak mau motor itu harus lepas hari itu juga. Oh gitu. Ada yang perjanjian kayak gitu. Misalnya di tempat yang dua lagi dibubarin, pindah lagi gitu. Pokoknya sampai jadi itu gitu ya? Pokoknya sampai emang bener-bener nggak bisa diulehin lagi lah bilangnya. Misalnya udah pagi pagi otomatis polisi kan berangkat kerja gitu. Iya. Ya udah mau nggak mau. Terus juga kadang cuaca juga yang kita terhambat cuaca juga biasanya. Iya. Tapi selain itu ya sesuai perjanjian sih sebenarnya. Nah kalau sekali di lapangan itu biasanya paling besar yang beli tahu itu berapa gini taruhannya beli sampai 50 juta pernah nggak? Atau lebih? Di Bali nih, Ya. kalau di Jawa udah pasti Lebih. ada yang 1M ada. 1M sampai ada? 1M lebih lah ada. Itu di Jakarta kemarin. Tapi kalau di Bali nggak sampai sih. Paling banyak di Bali berapa yang beli tahu? Kalau setahu tiang kemarin ada yang sampai nyentuh di angka 26 kalau nggak salah. 26 juta. Nah, Itu yang nonton berapa itu? Kalau 26 itu penuh. penuh ya?
Tapi itu nggak ini. Saya rata-rata mereka berapa sih taruhannya itu ngeluarin duit? Bebas kok, paling Bebas ya? paling dikit 50 biasanya. Oh, paling dikit 50. Oh. Jadi sisa itu terserah mau berapa, ada yang 1000, ada yang sama lah, kayak sistemnya kayak Rajen gitu. Sama persis lah bilang Oke. gitu. Jadi tapi kita dalam bentuk motor. Motor. Iya. Nah, jadi ya gitu. Tapi kan kalau nggak ada taruhannya kurang seru kok, pasti ya. Ya kurang lah bilang. Ya, Sama aja kayak Tajen modelnya beli. modelnya. Sama aja kayak Sama Tajen. kita berjudi kan, kalau nggak pakai uang kan, Ya. oh cuma hiburan. Garing. Kurang gitu ya. Ya gitu, gitulah sama lah semua kayak yang lainnya. Kalau kecelakaan sering nggak beli? Misalnya balap-balap, kecelakaan. Jatuh tuh pasti ada. Kayak waktu ini baru-baru ini ada yang jatuh juga. Tapi ya namanya resiko kan. Pasti ada aja lah. Dia udah siap ya. Dia memang nggak mau. Yang tanggung jawab juga dia sendiri kan, nggak ada yang bantuin. Nah kalau misalnya ada yang jatuh itu siapa yang nolongin tuh siapa man? Ada panitianya Nah. atau nggak ada? Tapi biasanya Atau kan temannya dia atau? temennya sendiri. Oh. Temennya sendiri yang inisiatif. Misalnya jatuh nih, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi ya Terus motornya siapa yang ngamanin? motornya langsung bawa kabur biasanya. Oh. Kalau dibiarin situ kan ditauin nanti. Iya iya. Langsung dibawa kabur. Kayak kemarin ada di daerah Ubung. Tuh kemarin nabrak truk tapi jokinya nggak apa-apa. Tapi motornya ringsek, langsung dibawa kabur. Tuh, tapi udah clear sih waktu itu. Tapi ngeri emang. kayak gini dunia balap ini bisa tak bilang ngeri. Kalau bisa janganlah ikut terjun ke gini-gini nih. Kalau Tiang sendiri kan Tiang media. Jadi Tiang pengamat, di sisi lain juga dulu emang Tiang pelaku, maksudnya dalam artian Tiang punya motor gitu. Tapi kalau sekarang kan Tiang udah cuma ngelihat aja lah, mantau, biar aktif aja di sosial media gitu. Misalnya ada yang baru, nanti bisa lihat di YouTube atau di Instagram Tiang gitu loh. Jadi pernah nggak di intervensi sama siapa gitu? Kamu ini bikin akun berbahaya nih, kamu mengajak-ajak anak muda. Pernah. pernah. Baru-baru ini polisi itu atau apa? Ya, jadi mereka tuh anggota. Waktu itu posisinya Tiang baru pulang ke Bali, terus nonton liaran, nonton balap, Tiang rekam gitu. Waktu itu kebetulan ada anggota yang bubarin. Oh. Jadi itu Tiang post ke Instagram, jadi di DM, kamu mau hapus atau enggak saya jemput. Gitu. Iya. Jadi saya disuruh ngapus Instagram, disuruh ngapus semua. Saya bilang, saya ini media, saya bukan pelaku. Saya bilang kayak gitu. Iya. Jadi kesalahan saya di mana? Tujuan saya nggak ada ngajak untuk buat yang jelek-jelek, enggak. Di caption waktu di video itu pun saya cuma buat caption bubar gitu aja. Jadi saya nggak ada maksud menjelekkan instansi terkait kan. Gitu. Okay. Jadi Itu di mana lokasinya itu? di daerah Padang Sambian waktu itu. Oh, Padang Sambian. Jadi di daerah sana kemarin disuruh ngapus. Jadi hapus akun kamu karena akun kamu meresahkan gitu. Saya tanya, kalau saya hapus akun saya mau gaji saya atau enggak? Saya gitu ya. Jadi kan kalau di Bali ini emang saya tuh dapat penghasilan emang dari YouTube sama Instagram gitu. Jadi kerjaan saya emang di dunia ini gitu. Kalau mau ngapus semua ini saya kerja di mana lagi dong kayak gitu jadinya. Iya. Ya, jadi saya ya selagi posisi saya benar saya jawab Terus aja. clear? Udah nggak ada apa. Waktu itu kebetulan ipar saya kan polisi juga. Oh gitu. Jadi saya minta kejelasan aja lah. Ini kok kayak gini, tolong bantuin gitu. Ya udah saya minta tolong baik-baik. Ya udah waktu itu udah kelar. Sampai sekarang udah nggak ada. Tapi beli sering live nggak? Nggak, kalau live tuh saya nggak berani. Bahaya. Bahaya dan juga kebetulan ada YouTube kan. Jadi udah mending upload ke YouTube aja daripada live. Live kan cuma 24 jam. Ya masih bisa sih di ini tapi kan nggak dapet apa. Di Bali berapa banyak YouTuber yang soal balap-balap itu? YouTube kalau sekarang banyak meledak lah bilang beli. Kalau sekarang emang banyak.
banyak dia kayak Karena kan langka informasi balap tuh kan. ya jarang biasanya. Juga sekarang kan gara-gara mereka nggak punya kerjaan, jadi mereka nggak tahu ngapain. Kebetulan mereka terinspirasi mungkin dari buat itu mungkin nanya ke joki gitu, misalnya buat video Q&A buat sama joki gitu. Jadi itu lumayan lah menaikin YouTube mereka. Jadi mereka dilihat sama misalnya orang-orang, oh dia Q&A sama ini, coba nonton gitu. Jadi naik. Ya udah, ada kayaknya sekitar ada 10-an lah, yang 10 lebih lah kalau untuk YouTuber balap. Nah, memang sering ada cewek yang ikut nonton itu atau ikut gini itu atau apa itu? Kalau biasanya sih Yang ada. nonton tuh ngajak-ngajak cewek gitu. Ada. Entah itu cewek-cewek pun ada juga. Oh, ada. Misalnya goncengan mereka sama temen cewek. Terus rame-rame itu ada. Jadi cowok aja sih. Oh gitu. Sekali lagi mereka mungkin kena pengaruh juga kan. Jadi mereka keluar malam nonton. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. Iya. Berarti kalau pemerintah atau aparat menginginkan tidak ada balap liar di jalanan, ya buatin sirkuit gitu ya. Itu pilihannya Ya, kalau orang yang kontra sama kita pasti kita dibilang ngemis. Kita bilang ngemis minta sirkuit gitu. Ya, tapi kan itu emang apa ya? Nggak keharusan sih, maksudnya kayak tempatkan wadah lah untuk kita gitu. Mintanya sih kayak gitu kemarin. Tapi pasti ada nanti yang komen ngemis-ngemis minta sirkuit. Emang prestasi kalian apa? Jadi kalau untuk masalah ngomong prestasi, kita tuh ada pembalap di Bali yang emang bisa berprestasi di kancah nasional bilang. Jangan ke internasional dulu. Kalau untuk drag bike ya. Jadi di road race kita punya Diva. Di grass track kalau di Diva sama siapa lagi? Pokoknya lagi tiga orang. Kalau untuk di road race kita punya Jenny namanya dari Singaraja. Iya. Kalau untuk di drag bike itu kita ada Ceki, Topik, Senger, ada lagi yang lain tuh ada kok sebenarnya. Cuma kita kurang wadah doang. Oh gitu. Berarti kalau yang Diva itu dia prestasi Diva Ismaya itu dia di road race. Di grass track. grass track. Nah, dia dari tim Bali MX. Itu kemarin dapat juara Asia ya kalau nggak salah. Itu tapi kan ini lebih ngelihat ke yang grass track sama road race. Itu kalau di drag bike mereka mungkin buta lah bilang. Iya. Jadi kan tujuan yang sini mau ngomong itulah biar bisa dilihat juga, biar bisa ketemu sama pengurus IMI Bali mungkin untuk diomongin dari masalah drag bike ini gitu. Ya, berarti kalau itu potensi di Bali ini banyak. Selain ada pemuda-pemuda yang berprestasi juga untuk bisnisnya juga dibisniskan pun bisa. Ada sebenarnya. Artinya dibuat bisnis. Buktinya bisa sampai 26 juta sekali mereka balap ya kan? 26. Itu pun kalau dikelola dengan bagus bisa lebih banyak kan? Iya, harusnya sih Aku pun misalnya kalau ada sirkuit aku senang loh sebenarnya nonton balap-balap. Adrenalin kita jadi ikut ngebut ya, gitulah biasanya beli. Cuma ya tapi kalau lihat-lihat memang dulu oke lah, sekarang kan ya udah tua. ya. Terus sekarang berapa punya motor nih? Kalau yang udah lama sih, dulu satu aja punya. Kalau sekarang udah nggak ngurus lagi. Udah tua. Oke, sekarang kita pertanyaan dari netizen dari Jack Bali ini. Kaum tabahan ini Min. Kamu playboy berarti ya? Enggak. Kok anak racing di Bali nggak ada yang pakai galer ciut gendut dan sandal jepit lagi beli? Oh, memang dulu gitu ya? Ada sandal ciut jaket jepit? Ada dulu. Pasti ada ya, style orang kan beda-beda. Ada yang bawa tas balapan, ada yang pakai baju doplang. Itu gitu sih dulu. Terjun ke dunia balap dari tahun berapa beli? 2013. 2013. Baru-baru SMA kelas 1 dulu. Tuh Udah pernah ngusul buat sirkuit di Bali beli gitu. Ke pemerintah berarti pernah? Kalau ngusul belum, kita masih rancang proposal dulu. Oh, gitu. Jadi kita buat visi misi, tujuan kita apa.
Jadi ya nanti lengkapnya kita bakal apa ya? Kita ngajak Saya ngusul-ngusul pemerintah itu kan harus ada badan hukum dulu nggak? harusnya. Kemarin udah dikasih tahu. Tapi dari komunitas atau badan hukum apa mengusulkan dengan Harusnya. anggota sekian ribu gitu kan. Harusnya. Tapi ya itu nggak ada orang dalam. Kalau ada balap liar boleh jualan nggak di sana? Boleh sih bebas aja, nggak masalah. Tapi kalau ada aparat siap-siap aja. Naruhin boleh juga. Nggak Tapi apa. kalau dibubarin kan nggak apa-apa untuk yang jualan kan. Oh, saya cuma jualan. Ya, juga. ada sih yang itu biasanya. Ada juga yang Ada yang jualan biasanya. Kalau yang gitu. kalau jualan sih nggak. Kalau Enggak. mungkin Karena jualan tempatnya kan stiker. tentatif tempatnya. Kalau yang ngaku-ngaku dari pulang kerja tuh ada aja. Misalnya bubar, dia ditanya sama polisi, "Ijazah mau gawe pak?" Oh, ya dibiarin. Gitu sih. Kalau jualan kurang tahu, nggak pernah lihat. Gimana pendapat beli tentang rahasia knalpot racing? Knalpot Bronco sekarang lagi sensitif nih, katanya nggak boleh. Nah, Gimana pendapat beli? kalau dari segi hukum sebenarnya katanya sih itu belum tertulis dalam undang-undang. Jadi itu kita kayak masih simpang siur ya. Tapi nggak tahu juga pastinya soalnya kan dia nggak tahu, nggak terlalu ngerti tentang itu. Tapi ya gimana itu merugikan ini sih sebenarnya konsumen sama produsen juga. Jadi tujuan mereka beli itu kan apa ya? Emang untuk kesukaan mereka sendiri Hobi ya? gitu. Selagi Yang salah sebenarnya di tempat yang salah mereka. Ya. Artinya knalpot Bronco digunakan untuk motor sehari-hari itu menurut Tiang ya itu ya memang mengganggu sih. sebenarnya ya. Kalau dulu aku SMA knalpot Nah. Tapi Tapi kadang kan ikut-ikutan, wih cuman gagas soalnya itu. Tapi sekarang bung kawang sekarang- bunyi kepek-kepek sengengnya. tapi sekarang udah enggak. Tapi ya gimana ya namanya? Tapi kalau untuk balap ya sah saja sih sebenarnya. Ya untuk balap sah aja. Cuma kalau untuk harian tuh kalau Tiang lihat emang mengganggu. Biasanya Tiang juga di lampu merah kan kayak gitu. Di depan ada motor Bronco bunyinya nggak karuan gitu. Kayak kesel gitu juga. Sejak kapan channel balap Bali dibuat beli? Oh, channel balap Bali katanya. YouTube-nya dari 2019. 2019. Udah Itu penghasilan udah berapa? Ada 1 miliar. Nggak nyampe lah. Paling cuma berapa dikit. Naiknya tuh baru tahun lalu sih. Oh, gitu. Soalnya kan Tiang waktu itu sempat kerja juga nggak terlalu ngurus untuk YouTube. Jadi baru Tiang pulang ke Bali kemarin baru Tiang ngurus gitu. Jika pemerintah akan membuat rencana pengadaan sirkuit di daerah mana lokasi yang lebih cocok? Paling cocok di mana menurut beli? Kalau yang cocok sebenarnya kita nyari tempat yang jauh dari rumah penduduk. Kerumunan. Dari Eh, penduduk yang itu soalnya satu kenapa gara-gara kalau kan balap tuh kan ini pasti dengan leasing ya? pasti ribut. Kalau kita bakal di situ terus tiap hari pasti komplain dari warga kan. Kalau bisa kan kita dari agak jauh dari warga misalnya di Karangasem itu banyak lahan kosong. Negara mungkin ada juga. Tapi yang misalnya kalau dibuat di Karangasem itu emang mau semuanya ke sana? mau pasti. Mau pasti ya? Mau pasti. Karena gua- Jadi kalau orang balapan pun yang dari Denpasar sama Tabanan pasti main ke Karangasem. Oh, Jadi penontonnya mau penonton di Denpasar itu bisa aja mereka dari dari Denpasar pun mereka ke Karangasem buat nonton balap doang. Kayak Tiang juga pernah gitu kemarin dari Tabanan, Tiang Karangasem. biasanya jam-jam berapa paling sering diadakan? Ini hari. Kalau biasanya ya jam-jam orang tidur lah bilang jam 3, jam 4. Bali butuh sirkuit untuk wadah hobi otomotif. Benar ya, Bre? Ya dari dulu udah kayak gitu. Terus wacana-wacana itu aja ya, Ya. nggak pernah realisasi ya. Sampai sekarang sih belum ada realisasi untuk sirkuit itu belum. Perlu investor aja sih sebenarnya. Berapa budget kira-kira perlu kalau bikin? Pengurusan. Banyak ya. Tergantung sekarang kalau kita buatnya di Mahal di Bali kan. kalau buatnya di hutan di lahan perkebunan gitu kan mungkin kita dapat murah deh. Ya nyampe lah MM-an nyampe mungkin. Beli mau tanya kenapa lebih pilih balap di jalan umum daripada balap di sirkuit? Bukankah sangat membahayakan pengendara atau pejalan kaki yang akan melintas? Sekali lagi kita nggak punya sirkuit. Di mana mau balap? Terus juga kan saking nggak ada sirkuitnya, saking nggak ada tempat,
kita main di pantai juga. Oh gitu. Oh iya ya di pantai. Ya. Pantai Pasut tuh. Pasut tuh, pasut. Itu nggak kok bisa dipakai balap ya pantai? Soalnya kan itu tekstur pasirnya padat. Oh padat di sana ya? Padat. Ya. Oh, kira-kira kayak di pasir-pasir di Lebeh. Nah, ya kalau di pasut tuh padat. Terus juga kita ke barat lagi ada di daerah Negara. Itu semua pantainya tuh bisa dipakai balap. Jadi gara-gara Taruhan juga ya tak lihat ya di YouTube tuh. ada taruhan, ada yang trek-trekan biasa ada. Oke. Tapi di pantai resikonya kan lebih ringan kan kalau kita jatuh. Itu Tapi terlalu- nggak juga Bi. Temennya ada bisa juga kemarin. Temennya kemarin ada sampai berat-berat patah tuh ada. Oh. Soalnya kan pasir tuh padat. Jadi sekali kita jatuh tuh ke dalam, maksudnya kan pasir dari permukaan kita nancep tuh kan ke dalam. Jadi Oh iya ya. ketahan Oh gitu. patah ya. Benar. Jadi ya ada risikonya juga lah. Iya. Beratnya lebih ringan lah. Ya. Beratnya lebih ringan tapi dalamnya hancur. Kalau di pantai nggak pernah dibubarin gitu, dimasalahin. Ada kemarin di Pasut sempat ada penangkapan juga. Jadi sekarang udah sepi Pasut. Gimana caranya agar penonton mau tertib nonton balap liar? Oh emang penonton. Nah, kalau penonton itu juga biasanya itu dia bengkung. Oh. Maksudnya nggak dikasih jalan. Misalnya jalan anggap di Sunset gitu. Jalannya segini. Terus penontonnya nonton jadi segini. Ya. Itu yang biasanya nggak tertib. Itu kadang rusuh tuh gara-gara itu juga Bli. Nggak bisa dikasih tahu, suruh buka. Ada yang lebar. otot dikira gini gitu ya. Ada yang dua ya aja. ada beberapa tuh pasti ada kayak gitu. Jadi nggak mau diatur orangnya gitu. iya. Nah itu juga yang susah biasanya. Aku sebenarnya heran aja sih karena tertarik juga selain juga karena netizen yang nyuruh beli ngundang admin balap Bali. Aku juga kan dulu jurnalis. Ya. Pernah ngeliputan di Polda Bali beberapa 1 tahun lah. Jadi kan tahu dikit tentang Balapan. polisi itu kan aku tahu setahuku polisi itu pusing juga dia ngurusin balap-balap Bali ini. Nan gimana Nan? Minggu lalu ada balap lagi, kok bisa ada lagi sekarang Nan? Gimana nih Nan? Ya. Ya itu udah kami juga pusing ini kami bubarin di tempat A, mereka ke tempat B, di tempat B ke C. Kalau mau di stop pun juga kita Nggak bisa ya? nggak bisa. Soalnya bukan apa ya? Meskipun orang kan polisi biasanya kan terus gimana dan caranya keamanan katanya keamanan orangnya itu aja. Nah, gimana caranya ini ke depannya? Oh, saya akan panggil orang tuanya itu. Kalau meskipun orang tuanya dipanggil tetap bengkung ya. Ya mau nggak mau Bli. Kalau emang udah di situ, soalnya kan dari sebelum tahun 2000 pun katanya emang udah ada balap-balap trek-trekan gitu, emang dari tahun ke tahun sih nggak bakal habis gitu loh. Soalnya kan anak-anak Bajang tuh ngeliat temennya, apalagi sekarang ada sosial media, ngeliat dia pengen ada motor gini coba pengen buat ya udah makin rame lah sekarang. Biasanya kalau aparat membubarkan itu mereka dengan cara mukul atau apa gitu. Nah sekarang Atau pernah pakai pistol dor gitu. kalau stat yang itu tergantung ini sekarang operasi. Misalnya kalau emang operasi mereka lagi penangkapan, mereka mungkin ada tembakan peringatan. Oh, ada yang pernah gitu? Ada. Mungkin juga mereka langsung nangkep, dipukul mungkin ada. Soalnya yang belum pernah kan. Kalau iya. kalau dengar dari cerita teman ada mungkin yang maksudnya dalam artian mereka mukul tuh kan biar jerah gitu loh, biar kapok. Bukan dalam artian kekerasan untuk apa tuh enggak, tapi dia biar tujuannya jerah gitu mungkin ya. Terus juga kalau cuman bubarin gitu aja, mungkin mereka lagi nggak ada operasi penangkapan, mungkin cuma bubarin gitu aja sih. Beda-beda. Kalau kemarin terakhir di daerah timur lah bilang gitu, itu kemarin ditangkap. Tapi maksudnya ditangkap tuh dalam artian mereka dihukum di lokasi. Ada nggak mereka ditangkap tuh, ada yang nggak di penjara sampai di penjara atau habis ditangkap mereka Ada dilepas, ada susah? Ada yang yang sampai di penjara. Di penjara tuh maksudnya dalam artian biar jerah. Oh, sampai- nggak sampai 1 tahun. Enggak, Paling beberapa kali paling lama. Beberapa jam Oh, biasanya. beberapa jam aja. Kalau di Bali siapa balap liar yang paling sering lah gitu, paling terkenal gitu, pebalap yang paling terkenal di Bali itu bukan yang paling
itu kan yang tadi Beli katakan paling berprestasi ya. Heeh. Yang paling terkenal itu siapa? Kalau joki bilang adalah beberapa yang kelihatan namanya gitu. Jadi namanya itu Agung Indra. Janganlah nama ininya, kita panggil nama aslinya aja. Agung Indra. Terus Kalau nama gininya siapa? nggak salah. Kita nyari aman aja, kasihan gitu. juga kan orang gitu. Kalau yang biasanya kelihatan itu ada namanya Haris Sebastian, Agung Indra, Turahanom, terus juga Krisna. Siapa? Itu yang balap-balap setiap balap itu memang motornya dia sendiri atau Enggak. dia motor dari Motor orang lain, motor orang lain dia yang ngadok ini dia yang ngadok. Misalnya itu yang tadi tak bilang, misalnya belinya punya motor gitu. Belinya panggil dia mau nyaksing negak motor aga gitu. Oh gitu. Tapi ada sih yang emang dia punya motor sendiri, ada. Tapi kebanyakan motor orang yang dibawa. Mereka ini semua berteman satu sama lain antara apa namanya joki. Ada yang berteman, ada yang emang kebiasaan mereka. Misalnya ada yang temenan biasa nih, tapi entarnya malamnya tiba-tiba mereka lawan berdua gitu. Ada yang gitu. Ya, kayak gitulah balap-balap di Bali itu. Pernah nggak ada settingan atau mereka itu settingan? Oh nih. Ada. Ketahuan, terutama tiba-tiba ketahuan, oh nih ngeteng sini ya dua nih. Gitu. Kayaknya ada dulu. Pernah ketahuan misalnya motornya ini disuruh kalahin gitu. Kalahin kan motor nih. Tapi nggak tahu itu siapa. Dengar-dengar dah dulu gitu. Tapi nggak tahu itu siapa. Tapi didengar misalnya motornya ini lawan nih. Ini mereka jokinya ini temenan gitu. Mereka ini temenan. Yang ini disuruh kalah gitu. Adalah settingan gitu. Nah balap liar ini mungkin ini sesi terakhir ya Bal. Ini kan kita tahu lah di jalan umum kan artinya ada lah masyarakat yang terganggu mungkin ya. Banyak pasti. Abis ininya banyak yang komen Pak balapan. Nah apa sih pesan Beli selaku pengamat balap liar di Bali untuk masyarakat dan harapan untuk pemerintah seperti apa? Kalau untuk masyarakat kita nggak bisa minta banyak, maksudnya dalam artian mereka pasti terganggu juga. Beda sama yang kalau emang masyarakatnya tuh di lingkungan yang mereka suka sama balap, itu mungkin kita bisa minta toleransi. Misalnya kita mau pakai jalan mereka buat nyeting lah namanya, gitu, nyoba motor gitu, mungkin mereka mau. Tapi kalau sekarang nih kebanyakan orang-orang masyarakat tuh kayak mereka tuh benci lah ngeliat balap liar tuh. Jadi ya kok pesannya tuh apa ya, nggak ada pesan sih, cuma kita mau bilang kita minta maaf aja gitu. Kita minta maaf udah ngelakuin gini. Terus juga ya jangan ngelihat inilah dulu, maksudnya jangan ngeliat orang lain dulu, salahnya orang lain. Coba tanya anak mereka, misalnya mereka punya anak kecil atau mereka punya saudara gitu, tanya suka ini apa enggak, suka balapan apa enggak. Jadi jangan ngeliat kejelekan orang lain dulu gitu. Lihatlah anak mereka. Kalau emang bagi orang tua mungkin juga nonton orang tua itu yang punya anak suka modif motor balap itu gimana Beli menanggapi? Jika dilarang itu gimana? kalau selama orang tua nggak ngerasa kebebanin sama permintaan anaknya buat motor, ya nggak masalah sih ya. Kalau misalnya terutama untuk anak-anaknya nih, kalau orang tua kalian emang maksudnya dalam artian ngepas, bilang penghasilan pas-pasan itu, janganlah maksa buat gaul gitu loh. Jadi seadanya aja. Misalnya kalian punya NMAX, kalian minta uang buat modif sampai belasan juta gitu, mending jangan lah. Soalnya apa ya, kita juga kita harus juga bisa mikir keadaan orang tua kita gitu. Kalau pesan orang tuanya sih ya pantau anak-anaknya, maksudnya dalam artian jangan sampai terjerumus ke dunia inilah bilang. Jadi wanti-wanti mereka. Kalau emang anaknya bisa diatur ya pasti mereka ngerti. Kalau anaknya nggak bisa diatur ya mungkin kasih lagi perhatian lebih gitu. Soalnya kan ini bener-bener resiko tinggi gitu. Jadi kalau Tiang sendiri nyaranin jangan sampai lah ikut ke gini-gini gitu. Kalau pemerintah, pemerintah sih yang gitu tadi Tiang bilang Sirkuit. Tiang nggak ngemis, cuma maksudnya Kalau memang kalau emang ada bisa gitu kan. kalau emang ada program lah, gitu ya.
dari ketua MPR ya semoga terrealisasi gitu, biar nggak kita cuma nungguin janji doang. Terus juga yang kebetulan dari pasangan Bupati Bangli juga kemarin, kita juga mau minta kepastian aja lah gitu. Jadi kita nggak ngemis, kita nggak pernah, maksudnya kita emang ada beberapa dari kita yang ngemis buat minta sirkuit gitu, tapi kan sekarang nih mereka yang menjanjikan, jadi kita otomatis nyagih janji dong gitu loh beli. Nah, itu bakal emang terrealisasi atau enggak, atau hanya cuma sekedar ini politik gitu loh. Ya. Kalau soal orang yang kecelakaan paling parah balap liar ini yang beli tahu itu seperti apa sih? Paling parah. Paling parah Sampai gimana itu gini ya? lumpuh. Lumpuh apa? Temen yang punya teman lecir namanya nih. Oh, Man lecir. Man lecir tuh itu. Jadi ya dia dulu nih tahun 2010-an atau 2013 tuh. 10 kayak 2010. Ya ditabrak temennya, terus juga kan waktu itu posisi tangannya patah. Mungkin salah penanganan ya dalam mungkin siapa gitu ngangkat tangannya, terus juga lambat penanganan, jadinya kayak tangannya tuh ya ada kelainan gitu. Oh gitu. Terus juga kakinya sini patah. Itu yang paling keras. Yang tahu ya, soalnya kan pangdo aja gitu. Ngeliat temen sampai parah, yang lain tuh nggak ada lah. Gitu. Kalau setahu kalau yang meninggal tuh ada, cuma yang kan emang nggak mau tahu tentang yang itu. Ya udah biarin aja gitu, biarin dia tenang. Risiko meninggal. Jadi kalau mau balap liar berarti risikonya harus disadari gitu ya. Ya itu aja sih. Lumpuh atau meninggal dini. Itu sih sebenarnya. Sip. Terima kasih Gus ya. Ya. Jadi setiap sesi itu emang ada kami ngasih souvenir lah modelnya ya untuk narasumber dari Lux ID. Wih gagah. Dulu. Cek semua Lux ID. Ya, oke. Semua